Salam akademia untuk rekan-rekan semua, gimana kabarnya hari ini? Oke, hari ini kita akan mencoba membahas masalah analisis jalur dengan menggunakan SEM berbasis LISREL 8.8. Langkah pertama yaitu kita mencoba mengimpor data, baik itu dari file Excel ataupun file SPSS ke format LISREL kita. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah kita mencoba membuka program LISREL 8.8, klik file, kemudian import data. Setelah itu akan muncul box baru. Kita cari sumber data kita yang kita simpan di mana. Tapi ingat, harus berbasis SPSS atau Excel. Tapi lebih bagus lagi kalau dia sudah berbasis SPSS, dimana itu dilihat extensionnya adalah SAP. Kemudian kita klik open. Setelah kita klik open, dia akan muncul kotak dialog Save As. Kita simpan saja dengan nama file yang kita inginkan. Dalam extensionnya itu PSF atau Prelist Data. Nanti dia akan muncul data yang berbentuk format LISREL baru, yaitu dalam bentuk format prelist. Sebenarnya mungkin teman-teman akan bertanya, untuk apa sih kita repot-repot buat prelist itu? Jadi prelist ini kita buat untuk menghasilkan berbagai macam matriks, baik itu covarian atau correlation matrix atau asymptotic covariant matrix. Nah, yang kedua itu memberlakukan dua jenis data yang berbeda, seperti continuous atau ordinal. Ketiga, itu dapat menghasilkan matriks pada data yang mengandung missing value atau nilai observasi yang hilang. Yang keempat, itu dapat melakukan manipulasi data dan manajemen data, seperti menghilangkan outlier, transformasi data, dan lain sebagainya. Prelist juga dapat menyimpan data yang sebelumnya disimpan pada berbagai program seperti SPSS, Excel, SAS, atau data text. Selain itu juga, LISREL hanya dapat menjalankan mode dari data mentah yang disimpan dalam prelist atau text document. Itulah sebabnya kita menggunakan prelist. Setelah format kita import dalam bentuk prelist, kita perlu mendefinisikan variabel. Caranya yaitu dengan klik data dan pilih define variable. Muncul kotak dialog baru. Oke, seperti ini. Kita blok variabel yang akan kita gunakan atau kita ukur dalam penelitian kita. Kita pilih variabel tipe. Nah, kemudian akan muncul klik data, ya, variabel tipe. Kita pilih continuous dan kita centang apply to all. Jadi nanti dia akan terkategori langsung, ya. Nah, di sini kembali akan muncul pertanyaan, mengapa kita perlu melakukan pendefinisian variabel ini? Jawabannya adalah, jika skala data yang kita gunakan itu Likert, biasanya 1-5 dari kuesioner penelitian, ini diasumsikan sebagai data kontinu. Maka sebaiknya kita menentukan dulu definisi skala data yang akan kita gunakan. Kedua, karena LISREL secara default akan mengkategorikan data input sebagai data ordinal, sehingga kita perlu melakukan pendefinisian variabel data. Nah, langkah selanjutnya ini yang langkah utama dalam penelitian yang akan dilakukan. Jadi setelah kita simpan file kita dalam bentuk TLS, kemudian kita klik file, pilih new. Oke, muncul kotak dialog seperti ini. Kita pilih simple prelist. Dia akan muncul seperti ini. Kita ketikkan di file name-nya itu terserah kita simpan dengan nama apa, tapi ingat extensionnya harus dalam bentuk simple project atau di sini adalah SPL. Simple, kita klik simple project data, kita klik OK atau klik save, ya. Dan nanti muncul kotak seperti ini. Nah,
Setelah itu muncul kotak dialog kembali seperti ini, ada title and comment. Ini bisa kita langsung next-kan saja. Oke. Setelah itu nanti akan muncul lagi labels. Ini bisa kita isikan kalau kita tidak yakin atau ada variabel yang tidak semuanya akan kita gunakan dalam penelitian atau analisis kita. Tapi kalau semuanya kita langsung ya. Dan langkah selanjutnya kita ganti yang awalnya list rel system file, kita ganti menjadi prelist system file pada bagian read from file. Oke. Nah, dari data mentah yang kita import dalam format prelist tadi, nah nanti akan muncul seperti ini. Kita cukup langsung masukkan saja data-data kita. Apabila jumlah data prelistnya sudah pasti, kita cukup klikkan di sini, kita masukkan ini number of observation, artinya jumlah data yang kita masukkan. Jadi jumlah respondennya itu ada berapa banyak. Kita klik kan. Langkah selanjutnya yaitu akan muncul kembali kotak simplis yang kosong. Ya. Kotak simplis kosong, kita cukup langsung pilih saja setup will simply syntax atau cukup tekan F8, nanti dia akan muncul seperti ini. Jadi ini adalah sintaknya. Nah, seandainya kita ingin mengetahui hubungan antar variabelnya, ya, di bawah relation itu kita ketikkan, kita mau membuat hubungan antar variabelnya itu seperti apa. Di sini saya buat KK sama dengan BK, MK, EK, dan KD. Berarti maksudnya di sini bahwa KK, misalnya saja kepuasan kerja itu dipengaruhi oleh beban kerja, moral kerja, etika kerja, dengan kompetensi. Nah, kemudian KI sama dengan BK, MK, EK, KD, dan KK. Oke, setelah seperti ini, kita cukup klik run. Ya, yang ini yang ada logo orang akan muncul. Kalau dia berhasil, dia akan muncul data atau outputnya seperti itu. Kita lihat bahwa berhasil. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian untuk bahasan analisis path atau analisis jalur dengan menggunakan SAM list rel kali ini. Next time kita akan bahas hal-hal lain terkait, baik itu terkait olah data statistik, penulisan tesis dan disertasi, bahkan juga penulisan, submit, dan publish di jurnal-jurnal internasional yang terindeks. Saya tunggu komennya, saya tunggu subscribe-nya, dan saya tunggu share-nya. Terima kasih.